Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 8 Desember 2025 bertepatan dengan hari ke-17 dari Jumada al-Akhirah 1447 Hijriah. Maka kita lanjutkan kajian ba'da salatil asr di Masjid Mukbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, Indonesia. Kajian di bidang ilmu tauhid yang ma'ruf kitab Kashfus Syubuhat karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Maka pembahasan kita masih dalam muqaddimah. Di pelajaran yang lalu disebutkan i'lam rahimakallah. Maka sekarang kita masuk kepada pembukaan anna tauhida, bahwa sungguhnya tauhid itu ifradullah subhanahu bil ibadah, mengesahkan Allah dalam peribadatan kepadanya. Maka kalimat tauhid dia masdar dari wahada yuwahidu tauhidan. Maknanya ja'alahu wahidan, menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Li'annahu ma'khudun minal wihdah, karena diambil dari makna wihdah yang bermakna al-infirad, ganjil, yang merupakan sendirian. Maka Arab mengatakan ja'a Zaidun wahdahu ay munfaridan. Jika Arab mengatakan datang Zaid wahdahu, sendirian, maknanya munfaridan, tunggal, sendirian. Hina idin idza qulta, maka jika kamu mengatakan Allahu ahad, maknanya Allah itu wahidun munfaridun fidatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa kaunihi ma'luhan muta'an jalla wa ala. Maka otomatis jika kita mengatakan Allahu ahad, maka Allah itu satu pada zatnya, tidak ada yang kedua. Pada namanya diagungkan, pada sifatnya yang mulia tidak ada yang menyelisihinya dan menyamainya, pada perbuatannya dan pada semua yang dilakukan oleh Allah, diibadahi hanya Dia saja dan ditaati hanya untuk Dia saja. Maka pendalilannya ucapan Allah, qul huwallahu ahadun. Qala al-muallif kemudian berkata di muqaddimah, wa huwa dinur rusul, maka tauhid ini adalah agamanya para nabi. Alladzi arsalahumullahu bihi ila ibadih, yang mana para nabi diutus kepada kaum-kaumnya. Nuh diutus kepada kaumnya, Ibrahim diutus kepada kaumnya, Musa diutus kepada kaumnya, Nabi Muhammad diutus kepada Quraisy. Semuanya untuk agama yang satu, yang sama. Apa? Mengesahkan Allah dalam peribadatan. Maka oleh sebab itu definisi yang disebutkan tadi, anna tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibadah, maka definisi ini definisi yang paling penting dari tauhid. Karena tauhid ada 3, dan yang paling penting adalah tauhid al-uluhiyah, mengajak manusia hanya kepada Allah dalam peribadatan, tidak boleh kepada makhluk, tidak boleh kepada jin, tidak boleh kepada syaitan, tidak boleh kepada benda-benda mati. Ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh menjadikan wasithah antara dia dengan Allah. Maka para rasul dulu membawa risalah yang sama, mengajak peribadatan tauhid.
meskipun mereka pun di dalamnya kelak membawa peribadatan tauhid rububiyah. Tidak ada yang menghidupkan, mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan alam raya ini kecuali Allah dan yang memilikinya. Namun yang paling penting dari itu semua, para rasul mengajak mereka kepada peribadatan Allah yang satu, meninggalkan peribadatan-peribadatan yang lain. Maka oleh sebab itu disebutkan di Al-Quran, seluruh para nabi mengajak kepada dakwah tauhid ini. Seperti di dalam surat An-Nahl Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Maka kami telah mengutus pada semua kaum di muka bumi ini kecuali ada rasul yang mengajak kepada tauhid dan menyeru an i'budullah wajtanibut taghut. Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah peribadatan kepada taghut selain Allah. Dan di ayat yang lain di surat Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maka tidaklah kami mengutus sebelum kamu wahai Muhammad dari para rasul, kecuali kami mewahyukan kepada dia, para rasul itu semuanya, la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sesembahan yang berhak kecuali hanya Allah, maka sembahlah Allah.